apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di acara Jumat Ceria bersama dengan Hotmatogu Kids Ministry. Kalian semua sehat-sehat? Tante berharap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan sukacita yang luar biasa berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Adik-adik yang kekasih, mari sebelum kita memulai acara kita pada sore ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anak-anak yang sudah duduk manis di rumah mereka masing-masing yang menyaksikan acara ini, kami berdoa Tuhan berkatilah setiap mereka mengikutinya dalam pertolongan Tuhan, sehingga sampai selesainya mereka semua mendapatkan berkat-berkat luar biasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan kita yang tidak baik. Adik-adik, Tante percaya nih bahwa semua kita mengalami atau mendapatkan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah sebagai anak Tuhan. Contoh, ketika kita belajar di sekolah, anak-anak Tuhan dituntut untuk jujur. Tetapi adik-adik berada di tengah-tengah teman-teman yang tidak jujur di dalam belajar. Contohnya seperti nyontek dan masih banyak lagi adik-adik. Tetapi disitulah tantangan buat kita. Bagaimana kita tetap menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama yang mengatakan bahwa Yesus adalah teman kita yang setia. Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia.
Benar sekali adik-adik, Tuhan Yesus adalah teman kita yang selalu setia menemani kita di saat suka maupun juga di dalam keadaan duka. Tante punya cerita, ada seorang anak kecil yang pernah mengalami pergumulan yang tidak mudah sebagai anak Tuhan. Ketika itu dia sedang bersemangat untuk mencari Tuhan. Ketika itu dia sedang bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetapi adik-adik, apa yang dia dapatkan ketika dia sedang bersemangat untuk mencari Tuhan? Ketika itu teman-temannya yang lain berkata, kamu itu berpura-pura saja ingin menjadi seorang yang rohani. Kamu itu terlalu bersemangat di dalam mengikuti Tuhan. Tetapi adik-adik, ketika tantangan itu datang, ketika pergumulan itu datang, justru dia semakin kuat berdoa. Dia selalu berdoa buat teman-temannya dan dia terus menunjukkan bahwa dia anak-anak terang. Dia ingin menunjukkan bahwa dia anak Tuhan dan dia mendoakan teman-temannya yang lain. Dan adik-adik, kesaksian yang luar biasa adalah bahwa suatu saat itu tiba teman-temannya yang lain juga akhirnya menjadi anak-anak Tuhan. Mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Adik-adik, kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Dan Tante juga berharap kalian juga bisa menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang menjadi anak-anak yang terang di tengah-tengah dunia ini. Dan saat sekarang ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup Kudus. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu, yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami. Dan sekarang kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar dan menyimpan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita sore hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati adik-adik bukan berarti dibungkus lalu disimpan di dalam lemari. Tetapi maksudnya menjaga hati supaya jangan terpengaruh dengan sifat-sifat pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan menjaga hati itu caranya adalah hidup di dalam firman Tuhan, berdoa setiap hari. Karena firman Tuhan adalah senjata yang paling ampuh, yang paling hebat untuk kita bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar kita seperti mencuri, berbohong, berkata-kata kotor, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, Tante mau mengajak adik-adik memperhatikan dan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang bernama Meti. Meti adalah anak sulung dari mereka 3 bersaudara. 2 orang adiknya bersama Meti tinggal bersama dengan orang tua mereka, tinggal di sebuah kota, dan orang tua mereka selalu mengajarkan mereka hidup takut akan Tuhan dan juga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, hidup sopan, dan juga rajin beribadah, berdoa, dan lain sebagainya. Suatu hari, orang tua Meti minta Meti supaya tinggal di kampung bersama dengan neneknya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Di kampung, Meti mendapatkan seorang teman yang bernama Kila. Kila anaknya pintar, tapi pendiam dan pemalu. Setiap hari Meti dan Kila sama-sama pergi ke sekolah dan juga sama-sama belajar di rumah. Nenek memperhatikan Meti yang selalu hanya berteman dengan Kila. Sehingga suatu hari nenek datang dan bertanya kepada Meti, "Meti, mengapa kamu hanya berteman dengan Kila saja? Padahal ada begitu banyak anak-anak di sekitar rumah kita ini." Tapi Meti menjawab, "Enggak, Nek, saya tidak mau berteman dengan teman-teman yang ada di sini karena mereka sukanya bolos, sukanya berbohong, berkelahi, melawan, mencuri, dan lain sebagainya. Enggak, Meti enggak mau berteman dengan mereka. Nanti Meti terpengaruh dan menjadi jahat seperti mereka." Lalu nenek memberikan nasihat kepada Meti. "Meti, kamu boleh berteman dengan teman-teman anak-anak yang ada di sekitar kita ini. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk mereka jangan kamu ikuti. Begitu, oke?" Suatu hari ketika Meti mengikuti acara ulang tahun temannya yang bernama Bala, dalam perjalanan pulang, Meti dan teman-teman melewati rumah Pak Walu. Ketika mereka melewati rumah Pak Walu, mereka melihat jambu air Pak Walu yang merah dan sangat menarik hati. Segera teman-teman Meti mengambil kayu lalu menjolok jambu. Melihat itu, Meti langsung menegur teman-temannya bahwa apa yang diperbuat teman-temannya itu tidak benar. Itu mencuri,
dan itu dosa, tidak disukai oleh Tuhan. Setelah teman-temannya mengambil jambu hasil curian itu dan kemudian membagikan di antara teman-temannya, termasuk membagikan kepada Meti. Tetapi Meti tidak mau menerima. Meti menolak jambu hasil curian tersebut. Meti berkata kepada teman-temannya, "Apa yang kalian perbuat itu adalah dosa. Bagaimana kalau ketahuan sama pemilik daripada jambu ini?" Teman-temannya berkata, "Tenang saja Meti, kami udah biasa kok melakukan seperti ini dan tidak pernah ketahuan." Benar enggak teman-teman? Teman-temannya menjawab, "Betul." Meti juga sebenarnya tertarik dengan jambu air milik Pak Walu. Tapi apa yang dilakukan oleh Meti? Meti datang ke depan pagar rumah Bapak Walu. Dan kemudian dia memanggil. Dan tidak lama kemudian Pak Walu pun keluar dari rumah. Melihat Pak Walu keluar dari rumah, teman-temannya segera ngumpet. Mereka bersembunyi di balik tembok pagar Pak Walu. Tapi Pak Walu kemudian berkata kepada Meti, "Ada apa nak?" Meti berkata, "Pak, bolehkah saya minta barang 3 buah jambu air Bapak ini? Saya tertarik melihatnya." Dan sembari Pak Walu mengambil jolok dan kemudian menjolok beberapa buah jambu air dan kemudian memberikannya kepada Meti. Meti menerima jambu yang diberikan oleh Pak Walu. Sembari ia menerima jambu tersebut, Pak Walu berkata, "Sungguh baru kamu anak yang sopan, yang jujur dan berani meminta dengan baik jambu yang saya miliki ini." Biasanya anak-anak di sekitar ini yang ada di lingkungan saya ini, biasanya mereka datang dan mencuri. Kalau saya menegur mereka, mereka akan membalas dengan bahasa yang kotor, dengan cara yang melawan sambil mereka berlari tidak sopan. Tapi kamu, baru kali ini saya melihat sikap yang sungguh baik seperti kamu. Meti menjawab, katanya, "Iya Pak, terima kasih buat jambunya. Dan saya diajarkan oleh orang tua saya hidup di dalam firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup lebih baik meminta daripada mencuri, sebab mencuri itu adalah dosa." Sambil Meti pamit pulang untuk kembali ke rumah neneknya. Teman-teman Meti yang masih ngumpet di balik tembok pagar Pak Walu, ketika mendengar kata-kata daripada Pak Walu bahwa Meti dipuji dengan sikapnya yang sopan, dengan sikapnya yang berani meminta dengan baik, dan Meti juga mendapatkan lebih daripada yang mereka ambil dengan cara mencuri. Mereka menjadi malu. Nah adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita tentang Meti tersebut? Adalah kita mau belajar seperti Meti yang bersifat tetap sopan, tetap melakukan, memilih bersikap yang benar dan baik meskipun dia ada di sekitar teman-temannya yang hidupnya suka seperti yang dikatakan Pak Walu tadi, suka bertengkar, berkelahi, mencuri, berkata-kata kotor. Tetapi Meti, dia memilih tetap menjaga sikap hidupnya seperti nasihat dan firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tuanya. Meskipun Meti tidak bersama dengan orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak melihat Meti, tetapi Meti tahu bahwa ada Tuhan yang melihat apa yang diperbuat oleh manusia di dalam kehidupan ini.
Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang mungkin pernah melakukan seperti teman-teman Meti, pernah mencuri yang bukan milik adik-adik, mungkin itu mencuri jambu, mungkin itu mencuri barang, mungkin pensil, buku, atau apa saja, atau mungkin juga suka bolos dari sekolah, suka bertengkar, berkata-kata kotor. Adik-adik ingat, itu tidak benar, itu dosa. Nah, adik-adik yang pernah melakukan hal yang demikian, sore ini Tante mau ngajak adik-adik untuk bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni. Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, pasti mengampuni dosa dan kesalahan kita asal kita mau datang dan meminta kepada Tuhan supaya kita diampuni. Amin. Cerita kita pada sore hari ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan-Mu, supaya kami tetap memilih untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, bahkan juga dari orang-orang yang melihat kehidupan kami menjadi senang. Mereka juga turut bahagia melihat hidup kami yang memilih untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika ada di antara adik-adik yang melakukan dosa seperti teman-teman daripada Meti, doa hamba-Mu supaya Tuhan Engkau mengampuni dosa mereka, dan biarlah mereka mau berubah, bertobat, dan juga mereka belajar seperti Meti untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Nah, bagaimana dengan cerita hari ini? Semuanya senang dan Tante berharap kalian juga menjadi anak-anak yang bisa terus-menerus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari semuanya lipat tangan dan Tante akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memberkati acara kami hari ini.
Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan terus-menerus menjaga hati mereka supaya tetap murni, tetap bersih di hadapan Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hati mereka, mampukan mereka, tolong mereka untuk benar-benar menjadi anak-anak yang berani ya Tuhan, terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Acara kita telah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di acara Jumat Ceria bersama dengan Hotmatogu Kids Ministry jam 4 sore. Jangan kemana-mana, saksikan terus acara ini. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian like dan share YouTube ini ke semua teman-temanmu yang kamu kenal supaya semakin banyak orang yang juga menyaksikan berkat-berkat melalui acara ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.